Digital Talent hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia. Nggak terasa udah bulan Agustus aja ya. Dan yang pastinya ini hari kemerdekaan negara kita, negara tercinta kita, negara Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2021 nanti. Perjuangan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945 lalu tak hanya didukung oleh pahlawan pribumi, akan tetapi ada juga warga negara asing yang ikut andil dalam membantu perjuangan rakyat Indonesia. Salah satu warga asing yang terketuk hatinya untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia adalah Yang Il-sung. Yang Il-sung atau pria yang memiliki nama Indonesia Komarudin merupakan warga negara Korea yang lahir pada tanggal 29 Mei 1919 di Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan. Yang Il-sung merupakan seorang pejuang asal Korea yang dipaksa menjadi tawanan perang tentara Jepang ketika Jepang menjajah Korea. Oleh sebab itu, ia dikirim ke Bandung untuk membantu tentara Jepang menjaga tawanan perang pada tahun 1942. Setelah Korea merdeka pada tahun 1945, Yang Il-sung tidak lagi dalam tekanan Jepang, hingga ia memutuskan untuk tidak kembali ke negara asalnya karena ia ingin ikut membela kemerdekaan negara Indonesia yang sudah ditinggalkan selama 3 tahun. Hingga akhirnya ia pergi ke Garut dan bergabung dengan pasukan Pangeran Pawak atau PPP3 pada Maret 1946. Ia juga menikah dengan perempuan asal Garut, lalu memeluk agama Islam hingga akhirnya hidup bersama dengan masyarakat Garut. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai tentara yang ahli dalam merakit bom. Dengan kepiawaiannya, Yang Il-sung membuat bom untuk merusak jembatan PTG atau yang kini dikenal sebagai jembatan perintis kemerdekaan. Hasilnya, tentara Belanda tidak bisa masuk ke Garut sehingga pasukan Pangeran Pawak dapat menghalau gempuran pasukan Belanda. Langkah Yang Il-sung menepuk mundur Belanda pupus setelah ia dan pasukannya ditangkap pada 25 Oktober 1945. Yang Il-sung dan 6 anggota P3 diciduk di Parantas, Tasikmalaya. 7 bulan kemudian, ia dan juga Katsuo Hasegawa dan Masahiro Aiku, dua rekan Yang Il-sung di P3 yang merupakan warga Jepang juga bernasib sama. Mereka dihukumati oleh Belanda pada 10 Agustus 1949. Sebelum kematiannya, Yang Il-sung sempat berteriak merdeka, yang merupakan kata penyemangat bagi rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Saat itu, Yang Il-sung masih berusia 30 tahun. Perjuangannya harus berakhir tragis karena sesungguhnya dibocorkan oleh pengkhianat. Ini jasad Yang Il-sung dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tenjolaya, Garut. Secara resmi negara mencatat namanya sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Yang Il-sung meninggal seorang anak bernama Edi Jawan yang saat itu masih berusia 1 tahun. Asal-usul Yang Il-sung terungkap ketika profesor dari Jepang menemukan fakta mengenainya. Pada Juli 1965, saat peringatan 50 tahun kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengadakan upacara pergantian buat nisan Yang Il-sung.